agama. Perkenalkan, nama saya Iswatul, NIM 62. Saya di sini sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Rinda Ismail Hawa, 61. Saya di sini sebagai pemohon. Perkenalkan, nama saya Oliver, NIM 53. Di sini saya sebagai termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ida dan Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir tepat waktu pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Yusroto, mediator bersertifikat dari Pengadilan Agama Kota Kudus yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk memimpin proses mediasi pagi ini. Tujuan mediasi ini adalah mencari penyelesaian damai atas sengketa harta bersama pasca perceraian. Semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia dan tidak boleh dijadikan bukti di pengadilan tanpa persetujuan bersama. Saya di sini netral dan tidak memihak siapapun. Apakah Ibu Firda setuju untuk melanjutkan mediasi ini dengan itikat baik? Setuju. Apakah Bapak Ibu setuju untuk melanjutkan mediasi pagi ini? Saya setuju, Bu. Saya ingin semuanya selesaikan dengan baik. Baik, kalau begitu kita mulai. Silakan Ibu Firda dulu untuk menjelaskan pokok sengketanya. Setelah kami bercerai di bulan Juli tahun lalu, itu ada harta masih bersamaku di rumah Jalan Pati dan ada tabungan sebesar 160 juta. Saya merasa belum mendapat bagian yang adil, Bu. Rumah itu juga dibeli saat sudah menikah. Seharusnya dibagi dua. Baik, terima kasih Bu Firda. Sekarang giliran Bapak Ibu, silakan menanggapi. Saya tidak menolak bagian itu, tapi rumah itu sebagian besar dibeli dari uang saya pribadi sebelum menikah. Jadi tidak sepenuhnya ini harta bersama. Lagi pula saya juga sudah mengasih 50 juta Ibu Firda kok. Itu bukan bagian pembagian, Pak. Uang itu juga untuk anak aku sekolah itu. Loh, tapi itu kan uang hasil kerja saya. Kalau bukan uang pembagian, itu uang apa? Itu kewajiban Bapak sebagai ayah. Jangan dijadikan alasan untuk potong bagian saya. Baik, mohon tenang dulu ya Ibu Firda dan Bapak Ibu. Kita bahas pelan-pelan satu persatu supaya tidak saling memotong pembicaraan. Dari yang sudah disampaikan Ibu Firda dan Bapak Ibu, saya bisa menyimpulkan ada 3 hal utama yang menjadi sengketa antara Ibu dan Bapak. Yang pertama ada status rumah di Jalan Pati. Yang kedua ada pembagian tabungan sebesar 150 juta. Dan yang ketiga ada uang sebesar 50 juta. Apakah bagian tersebut dari pembagian atau tidak? Apakah benar memang dari saya tidak? Benar, Bu. Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Cukup. Baik, jadi kepentingan utama Ibu Firda adalah pembagian yang adil dan kepastian finansial. Sedangkan kepentingan Bapak Ibu adalah mempertahankan rumah tersebut untuk tempat tinggal anak. Baik, mari kita mulai dari rumah di Jalan Melati. Ibu Firda, apakah Ibu ada usulan? Saya ingin rumahnya dijual dulu, hasilnya dibagi dua biar adil. Loh, nggak bisa dijual. Anak tinggal sama saya. Kalau rumah dijual, nanti anak mau tinggal di mana? Itu urusan Bapak. Anak juga butuh ibu dan saya butuh keadilan. Saya ingin jual rumah itu. Loh, ibu cuma bantu juga karena isinan doang loh. Selebihnya saya yang bayar. Jangan merasa semua itu karena kamu. Kalau bukan karena kamu saya butuh DP, rumah itu tidak akan pernah dibeli sama kamu. Baik, kita stop dulu ya pertengkarannya. Saya paham sekali kedua belah pihak ini merasa punya kontribusi. Mari kita cari jalan tengahnya. Bagaimana kalau rumah tersebut tetap atas nama Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu memberikan kompensasi uang kepada Ibu Firda. Saya bisa beri kompensasi, tapi tidak bisa langsung. Saya butuh waktu untuk mencicil. Saya mau tahu berapa besar kompensasinya. Jangan cuma janji. Saya sudah sering dengar butuh waktu tapi tidak pernah jelas. Saya mau kepastian tertulis. Nanti akan saya buatkan pernyataan tertulisnya. Sekarang kita bicarakan dulu kemampuan dari Bapak Ibu.
apa yang sebenarnya paling Ibu harapkan dari proses mediasi ini? Saya cuma menjadi dari Ibu, saya itu berjuang dari nol. Tapi sekarang seolah semua diabaikan. Saya butuh kepastian untuk masa depan anak juga, Bu. Saya paham sekali, Bu. Jadi bukan hanya soal uang ya, tapi juga pengakuan kontribusi ya, Bu. Ya betul, Bu. Kalau rumah memang untuk anak, saya tidak keberatan. Asal ada kompensasi yang wajar dan pasti dibayar. Yuk, simak. Bapak Ibu, saya mengerti sekali. Bapak ingin rumah tersebut tetap untuk anak. Tapi Bapak juga perlu bersifat adil terhadap Ibu Firda. Seberapa besar kemampuan Bapak untuk memberi kompensasi kepada Ibu Firda? Saya bisa beri 200 juta, Bu, tetapi tolong beri waktu kira-kira 3 bulan. Dan juga ada syarat rumah harus tetap atas nama saya biar anak tidak pindah-pindah. Baik, saya akan sampaikan usulan Bapak ini ke Ibu Firda. Kalau beliau setuju, kita bisa tuangkan dalam kesepakatan tertulis. Setelah saya sampaikan hasil pembicaraan, kedua belah pihak sepakat sebagai berikut. Yang pertama, rumah yang di Jalan Melati itu tetap atas nama Bapak Iqbal. Yang kedua, Bapak Iqbal memberikan kompensasi uang sebesar 200 juta kepada Ibu Firda dalam jangka waktu 3 bulan. Dan yang ketiga, tabungan bersama sebesar 150 juta dibagi 2 secara merata. Jadi Bapak Iqbal dan Ibu Firda tidak akan lagi menuntut harta bersama lainnya. Apakah Ibu Firda setuju dengan kesepakatan ini? Saya setuju, Bu. Asal benar-benar dilaksanakan. Kalau Bapak Iqbal, apakah setuju dengan kesepakatan ini? Saya setuju, saya akan tepati. Terima kasih atas itikat dari Bapak dan Ibu. Mediasi ini saya nyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai. Semoga kesepakatan ini membawa kebaikan bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak. Terima kasih, Bu Mediator. Saya merasa lebih lega. Terima kasih juga, mediator. Semoga semuanya lancar. Baik, dengan ini mediasi dinyatakan selesai. Mari kita tanda tangani dulu berita acara dan akta perdamaiannya. Sekian video simulasi mediasi dari kelompok 7. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.